Tidak ada yang benar-benar memahami apa artinya berada di titik ini. Di sebuah ruangan sunyi, ditemani lampu putih yang dingin dengan satu motor yang menunggu tanpa suara. Di ujung hangar fasilitas Honda, ada kursi kecil yang tak pernah kosong. Dan nama yang melekat padanya adalah Veda Ega Pratama. Jam menunjukkan lewat tengah malam, namun bayangan tubuh itu masih bergerak. Bukan dalam latihan fisik, bukan pula dalam sesi simulasi. Ia hanya menatap motor yang akan membawanya ke panggung dunia. Motor yang akan menentukan bagaimana sejarah baru Indonesia di Moto3 ditulis. Beberapa bulan sebelumnya, pengumuman resmi menggema. Veda Ega Pratama dipilih untuk bergabung dengan Honda Tim Asia di Moto3 musim 2026. Kabarnya menyebar cepat, memenuhi media Indonesia dengan kebanggaan yang membuncah. Tetapi di dalam pedok, situasinya berbeda. Di balik senyum-senyum ramah kru, ada tanda tanya besar yang tidak diucapkan. Apakah ia benar-benar siap? Nama-nama besar akan menjadi lawannya. Talenta muda dari Spanyol, Italia, Jepang, semua datang dengan program pembinaan yang mapan, jam terbang panjang, dan tekanan industri yang keras. Sementara Veda datang sebagai simbol harapan sebuah bangsa. Namun malam itu, ia tidak memikirkan ekspektasi orang lain. Ia hanya menatap motor dan berbisik pelan seperti berbicara pada dirinya sendiri. Belum selesai. Satu sesi latihan akan mengguncang semuanya. Tetapi pada titik ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Dari garasi sempit ke radar dunia, tidak ada perjalanan lurus menuju Moto3. Yang ada, hanyalah tikungan tajam, jalan berlubang, dan keberanian untuk tidak berhenti. Di usia ketika banyak remaja baru mengenal kehidupan kota, Veda telah berpindah dari sirkuit ke sirkuit, membawa mimpi yang ditopang oleh keluarga dan kerja keras tanpa kompromi. Di dunia balap, semua orang tahu bahwa bakat saja tidak cukup, dan di sistem pembinaan global hanya sedikit yang mampu menembus kompetisi internasional. Namun langkah Veda sejak Asia Talent Cup sudah menunjukkan pola yang tidak bisa diabaikan. Konsisten, agresif, dan berani mengambil resiko. Setiap tahun, tekanan meningkat. Setiap tahun, standar naik. Tetapi ia tidak pernah mengeluh. Tidak ketika harus bertarung dengan pembalap Jepang yang tekanannya luar biasa. Tidak ketika bersaing dengan para rider Spanyol yang tumbuh di akademi balap sejak kecil. Tidak ketika tim menuntut sinkronisasi yang lebih dalam antara data dan gaya berkendara. Dan satu hal semakin menonjol, ketertarikannya pada teknik late braking. Bukan sebagai gaya, bukan sebagai trik, melainkan sebagai senjata. Saat banyak pembalap muda fokus pada akselerasi atau racing line sempurna, Veda justru tertarik pada sesuatu yang lebih berbahaya, titik pengereman. Titik yang menentukan apakah seseorang berani menguasai tikungan atau justru tenggelam dalam kesalahan kecil yang merusak segalanya. Obsesi itu baru akan terlihat nyata di sesi latihan tertentu, sesi yang tidak pernah ia lupakan. Late braking obsession. Teknik late braking bukan sekedar keberanian menunda rem. Ini permainan perhitungan ekstrim. Satu kesalahan kecil, satu sentuhan berlebih pada tuas rem, dan motor bisa kehilangan kestabilan. Tetapi jika dilakukan dengan tepat, roda depan seperti menempel magnet di aspal. Motor yang ia gunakan untuk latihan intensif adalah Honda NSF 250 RW, senjata utama di kelas Moto3. Motor yang agresif, ringan, dengan karakter mesin yang menuntut presisi. Motor yang tidak memaafkan kesalahan. Dan justru motor seperti itulah yang memicu obsesi Veda. Dalam latihan, ia berulang kali meminta rekaman telemetri. Ia bertanya tentang suhu ban, tentang tekanan udara, tentang jarak pengereman lawan-lawan di Red Bull Rookies, tentang mengapa satu pembalap bisa menahan gas sepersekian detik lebih lama sebelum rem. Kru Honda sempat mengira ia hanya berusaha tampil baik, tapi ketika ia meminta simulasi ulang berkali-kali, bahkan setelah semua rider lain pulang, mereka mulai mengerti. Ini bukan sekedar persiapan debut, ini adalah perang pribadi. Setiap masuk tikungan, ia menahan napas sejenak, menunda rem lebih lama lagi, hingga para mekanik yang mengawasinya mulai gelisah. Dan saat motor akhirnya melengkung masuk ke apex, garisnya selalu bersih meski tak sempurna.
Terkadang ia melewati batas, terkadang ban depan menari di atas ambang grip, terkadang motor sedikit keluar garis, tetapi setiap kesalahan, setiap getaran kecil ban, ia catat sebagai data yang tak boleh diulang. Namun pada satu malam tertentu, ia melakukannya terlalu ekstrim, terlalu cepat, terlalu dalam, dan rekaman onboard dari sesi itu membuat semua orang terdiam. Garasi Honda, pujian, tekanan, dan bisik-bisik. Keesokan paginya, garasi Honda terasa lebih ramai dari biasanya. Bukan karena tes resmi, bukan karena media, tetapi karena satu rumor yang mulai beredar. Ada sesuatu yang berbeda pada latihan Veda semalam. Beberapa kru veteran yang melihat rekaman onboard mulai berbicara pelan. Bukan dalam nada negatif, tetapi nada yang jarang muncul untuk seorang rookie. Kekaguman bercampur kekhawatiran. Anak ini lain, kata salah satu mekanik. Dia datang paling awal, pulang paling akhir. Dan cara dia menganalisis titik pengereman itu seperti pembalap yang sudah 5 tahun di Moto3. Pujian seperti itu tidak murah, tidak mudah, dan tidak sembarangan diberikan. Tetapi ada juga bisikan lain, bisikan yang tidak pernah keluar ke publik. Apakah ia terlalu memaksakan? Apakah mentalnya siap untuk tekanan Honda Tim Asia? Apakah ia bisa konsisten saat race day? Apakah ini bakat atau obsesi yang membahayakan? Di sisi lain pit, beberapa anggota manajemen sedang berdiskusi. Fokus mereka bukan hanya soal latihan, tapi juga soal dinamika tim, tentang bagaimana perhatian besar pada Veda bisa memunculkan ketidakseimbangan, tentang pembalap lain yang mungkin merasa posisinya terancam, tentang sponsor yang mulai memberikan tekanan halus. Dan ketika keputusan teknis tertentu harus dibuat, keputusan yang berkaitan dengan konfigurasi pengereman dan cara kerja suspensi depan, perbedaan pendapat mulai mencuat. Perbedaan kecil, namun cukup untuk menandai awal dari konflik internal yang lebih besar. Dan itu baru awal. Karena setelah diskusi itu, satu keputusan kecil diambil. Keputusan yang tanpa disadari akan mengguncang sesi latihan berikutnya. Mesin, setup, dan teka-teki yang mengganggu garasi. Mesin Moto3 tidak pernah sederhana. Di luar sana, orang hanya melihat motor kecil dengan suara tinggi memekik. Tetapi di dalam garasi, para teknisi tahu, Honda NSF 250RW adalah makhluk sensitif yang bereaksi terhadap setiap detail. Tekanan ban, offset fork, preload suspensi, mapping injeksi, semuanya menentukan apakah seorang pembalap bisa menunda rem 1 meter lebih dalam atau kehilangan kendali secara halus namun fatal. Pada hari itu, satu perubahan kecil dilakukan. Sebuah penyesuaian yang di atas kertas tampak sepele, sedikit penurunan kekerasan suspensi depan. Tujuannya jelas, memberi Veda stabilitas yang lebih lembut saat masuk tikungan cepat. Tidak ada yang mengira perubahan ini akan menjadi titik balik. Ketika Veda keluar dari pit lane, getaran motor terasa berbeda. Tidak buruk, tidak bermasalah, hanya asing. Ia merasakannya dari meter pertama. Suspensi depan mengayun sedikit lebih lembut, membuat ban punya cengkraman yang lebih progresif. Tetapi, untuk teknik late braking ekstrim, gejala kecil ini bisa menjadi masalah besar. Ia mencoba menyesuaikan, mencari titik rem baru, mengatur ulang ritme. Namun, tikungan demi tikungan menampilkan pola aneh. Motor terasa stabil, namun responsnya terlambat sepersekian detik dibanding sebelumnya. Dan bagi pembalap yang mengandalkan insting tajam seperti Veda, keterlambatan sekecil itu bisa meruntuhkan seluruh struktur tekniknya. Di garasi, teknisi memantau data sambil berpandangan heran. Grafik telemetri menunjukkan perbedaan kecil di titik transfer beban. Tidak berbahaya, namun cukup untuk memicu diskusi panas antara kru. Ada yang bilang setup harus dikembalikan ke versi lama. Ada yang mengatakan penyesuaian ini justru membuka potensi baru. Ada yang berpendapat motor perlu kombinasi hibrid. Dan di tengah perdebatan itu, satu suara mengingatkan, jangan lupakan, ini rookie, jangan paksa dia beradaptasi terlalu cepat. Namun pendapat itu tenggelam oleh satu hal. Sesi berikutnya akan menjadi penentu apakah perubahan kecil tadi adalah kesempatan atau ancaman. Dan ketika Veda kembali ke lintasan, semua orang menahan napas. Tidak ada yang tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih mengejutkan sedang menunggu di tikungan berikutnya.
Sesi yang mengubah narasi. Lintasan tampak tenang sore itu. Angin lembut berhembus, matahari mulai turun, dan suasana terasa seperti latihan biasa. Tetapi bagi Veda, ini bukan sesi biasa. Ini adalah momen untuk membuktikan apakah ia bisa menguasai perubahan karakter motor. Ia melaju dengan ritme yang meningkat. Tik-tak telemetri mengisi kepala kru. Kecepatan stabil, racing line bersih, namun sesuatu terasa tidak wajar. Saat mendekati tikungan tajam ke kanan, bagian lintasan yang sering ia gunakan untuk menguji batas late braking, ia melakukan hal yang sama seperti biasanya. Rem telat, berat berpindah ke depan, suspensi menukik, ban mencekram. Namun kali ini, motor tidak merespon seperti yang ia perkirakan. Suspensi menyusut sedikit lebih cepat, ban sedikit kehilangan feedback, dan dalam sepersekian detik, motor bergoyang tipis sebelum kembali stabil. Tidak ada yang melihatnya secara kasat mata, tetapi onboard kamera menangkap momen itu dengan jelas. Veda tidak kaget, tidak panik, justru sebaliknya, ia menahan motor, menjaga garis dan meneruskan lap seolah semuanya terjadi sesuai rencana. Dan justru disitulah semua orang gemetar. Bukan karena ia hampir tergelincir, melainkan karena caranya mengendalikan situasi jauh melampaui level rookie. Ia tidak sekadar mengatasi masalah, ia menganalisisnya sambil melaju. Pada lap berikutnya, ia mencoba lagi, lebih cepat, lebih dalam, lebih agresif. Satu langkah yang membuat kepala kru langsung berdiri dari kursinya. Dia tidak takut, gumam seseorang di garasi. Tidak, dia sedang menguji sesuatu, jawab yang lain. Dan benar saja, pada lap ketiga, ia menahan rem begitu dalam hingga motor hampir berdansa di ujung grip. Namun kali ini, ia menemukan kembali titik harmoninya. Ketika motor masuk ke apex dengan keanggunan yang tidak masuk akal, garasi langsung riuh. Rekaman data memperlihatkan sesuatu yang belum pernah mereka lihat dari seorang rookie. Teknik penyesuaian spontan yang biasanya hanya dimiliki pembalap senior. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Di belakang garasi, dua anggota manajemen mulai berdiskusi dengan nada pelan namun tegang. Ada sesuatu dalam data itu yang membuat mereka khawatir, bukan kagum. Dan diskusi itu membawa satu kesimpulan tak terduga. Jika Veda terus menekan seperti ini, tim harus memutuskan apakah akan membiarkannya berkembang dengan gaya berani atau membatasi agresinya demi menghindari risiko besar pada musim debut. Ketegangan itu kini menggantung seperti kabut, dan belum ada yang tahu keputusan mana yang akan diambil. Karena setelah sesi itu selesai, satu isu baru muncul, dan ini bukan lagi soal teknik atau setup, ini soal politik tim. Tekanan mental and politik Honda Tim Asia. Di dunia Moto3, tekanan bukan hanya datang dari kecepatan, tekanan paling berat justru datang dari dalam garasi sendiri. Dari ekspektasi sponsor, dari target manajemen, dari perbandingan tanpa henti dengan pembalap lain. Dan Veda kini berada tepat di tengah pusaran itu. Honda Tim Asia bukan tim kecil. Mereka punya misi, mengembangkan talenta Asia untuk naik ke Moto2, MotoGP dalam jangka panjang. Setiap rider punya rencana karir, setiap rider punya timeline, dan kehadiran Veda dengan sorotan besar dari Indonesia membuat dinamika internal berubah. Beberapa kru melihatnya sebagai aset masa depan. Pembalap muda yang disiplin, analitis, dan punya keberanian untuk bermain di batas. Namun tidak semua orang melihatnya begitu. Ada bisikan bahwa tekanan sponsor bisa membuat fokus tim terpecah. Ada pembalap lain yang merasa posisinya mulai tergeser. Ada manajer teknis yang khawatir gaya Veda yang agresif akan memicu kritik jika hasil tidak datang cepat. Dan yang paling berat adalah tekanan psikologis yang tidak pernah ditampilkan ke publik. Veda merasakannya perlahan, cara kru berbicara, cara manajemen berdiskusi, cara media mengutip setiap langkah kecilnya. Seolah debut Moto3 2026 bukan hanya balapan, tapi ujian nasional. Dalam lingkungan seperti ini, mental pembalap bisa runtuh atau justru mengeras. Dan Veda memilih yang kedua. Di suatu malam, ia kembali ke hangar sendirian, duduk di atas peti penyimpanan ban, menatap motornya yang diam. Tidak ada kamera,
Tidak ada kru, hanya suara napasnya sendiri. Kalau aku takut, lebih baik aku berhenti sekarang, gumamnya pelan. Namun di sisi lain fasilitas, manajemen sedang melakukan rapat tertutup, membahas setup, membahas strategi, dan membahas masa depan. Keputusan tertentu mulai dibicarakan, keputusan yang bisa mengubah arah karir Veda. Dan ketika pintu rapat tertutup itu akhirnya terbuka, ada satu hal yang jelas. Badai yang lebih besar sedang bergerak menuju debut Moto3-nya. Menuju hari debut, pertanyaan besar yang belum terjawab. Musim semakin dekat, persiapan semakin intens, dan tekanan semakin nyata. Motor disempurnakan. Data dianalisis. Ritme latihan dipadatkan, namun di balik semua persiapan itu, satu pertanyaan terus menggantung tanpa jawaban. Apakah teknik late braking yang menjadi kekuatan Veda akan menjadi senjatanya atau justru sumber kehancurannya? Di setiap sesi, ia menunjukkan keberanian yang tidak normal untuk seorang rookie. Namun keberanian itu selalu ditemani resiko, dan resiko itu selalu berdampingan dengan drama. Pedok mulai membicarakan kemungkinannya mengejutkan rival, namun juga kemungkinan ia terlalu agresif di awal musim. Dari Jepang, beberapa analis Moto3 mulai menilai gaya Veda. Dari Spanyol, media menyoroti keberaniannya menahan rem. Dari Indonesia, ekspektasi publik semakin tinggi, semakin panas, semakin penuh harapan. Dan di tengah semua itu, Veda berdiri sendirian di pit lane, menatap lurus ke lintasan yang suatu hari akan menentukan siapa dirinya. Debut hanya terjadi sekali, satu momen, satu bendera yang turun, satu tikungan pertama yang bisa mengubah seluruh hidup seorang pembalap. Apakah kerja kerasnya cukup untuk mengubah skeptisisme pedok menjadi respek global? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Yang jelas, ketika mesin dihidupkan dan putaran pertama dimulai, sesuatu yang tidak siap diketahui dunia akan muncul ke permukaan. Karena apa yang menunggu di tikungan pertama Moto3 2026 bukan sekadar balapan. Itu adalah momen yang akan menentukan apakah seorang anak dari Indonesia akan menjadi legenda baru atau hanya nama yang lewat sementara. Dan tidak ada yang siap menghadapi apa yang terjadi setelahnya.